Ustadz, Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Oh, sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Pura-pura pertama curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Bapak Dr. Haji Anis Kadir, SH MHum beserta istri dan kedua mempelai, Adela dan Mas Dana, dan tamu-tamu kehormatan kita, Bapak Dr. Airlangga Hartarto, Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pula mohon maaf seluruh anggota DPR RI dan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, karena kalau saya sebut namanya Bapak satu demi satu saya tidak ceramah tapi ngabsen. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini nasihat agama buat kedua mempelai, bukan buat kita ini, tapi khusus kedua mempelai. Bukan nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Kalau dipegang insya Allah, bukan hanya bahagia di dunia, insya Allah kumpul di akhirat nanti bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kautsar. Pertama, adinda berdua, nikah luruskan niat. Ini dulu. Kalau Anda menikah karena salah niat, maka siap-siap kecewa. Maka Nabi katakan, nikahilah seorang wanita atau nikahi seorang lelaki karena 4 hal. 1, kecantikannya. Penting cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang, dia lagi. Mau tidur, dia lagi. Sarapan, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Nikahilah seorang wanita atau lelaki karena keturunannya. Penting cari keturunan baik-baik. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh, anaknya Kan'an pengkhianat. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak boleh jadi prioritas. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah karena agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Mahasiswaku bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Nomor 1 mestinya. Saya bilang, betul dia agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Utamakan agama karena kau mendapat dengan agamanya. Ada orang cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada orang bagus akhlaknya, mukanya hancur. Ada lagi kaya, tapi sifatnya jelek. Untuk mencari dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, hafal Quran, 10 perempuan belum tentu ada 1. Kalaupun Anda mengetahuinya, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Saya punya pengalaman soal menikah. Istri saya waktu itu saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Waktu orang bilang, ibunya bilang, lihat dulu anakku Ustaz. Saya bilang tidak penting, saya lihat mukanya. Kenapa? Saya lihat fotonya bapaknya di ruang tamu gagah, mamanya cantik. Saya bilang tidak jauh-jauh lah dari sini. Karena pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Kenapa saya pilih mamanya cek waktu itu meskipun saya tidak pernah lihat? Karena dia penghafal Quran. Saya yakin kalau penghafal Quran pasti bersih hatinya. Kalau hatinya bersih memancarkan wajahnya. Paling siallah kita sudah dapat istri jelek, miskin, akhlaknya kesurupan. Waduh, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang kedua, nasihat buat pengantin. Dinda berdua, dokter kan? Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada orang bilang bahagia enggak, bohong. Pasti ada masalahnya. Ada yang bilang ibu-ibu di Makassar, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu
Saya bilang, dari mana ibu tahu? Dia bilang, tahu wah Ustaz. Facebooknya, Instagramnya, romantisnya, baku peluk-peluk sama istrinya. Saya bilang, itu namanya Instagram. Pasti yang bagus-bagus nah pasang fotonya. Nggak mungkin yang baku tarik rambu, yang berkelahi nah video baru nah share di Instagramnya. Beleng-beleng itu namanya. Maka semua orang pasti punya masalah. Pak dokter, saya kasih contoh. Istri cantik. Pak dokter kira bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti di gedung kita ketemu. Pas sampai di gedung dia telepon, mana kok pak? Enggak jadi, saya menceret. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Makanya ada orang begitu meninggal istrinya, kawin lagi. Tapi jarang saya lihat perempuan meninggal suaminya kawin lagi. Bahkan perempuan biasa kalau meninggal suaminya ada yang sampai pingsan. Karena cintanya kepada suaminya. Tapi saya tidak pernah melihat ada laki-laki yang pingsan karena meninggal istrinya. Ya, nah semua orang punya masalah. Coba lihat adek, perjalanannya Pak Dokter dengan kekasihnya yang jadi istrinya sekarang. Dulu apa masalahnya? Mau disuka sama itu Mbak Adela. Sudah disuka selesai masalahnya, mau dilamar. Sudah dilamar selesai dilamar, diterima atau tidak? Sudah diterima, ada lagi budaya orang Bugis, ada namanya wampanai dan lain-lain sebagainya. Sudah diterima, penentuan harinya lagi. Sudah lagi diterima, hotelnya lagi. Sudah akad nikah seperti ini, selesai masalah, mau lagi punya anak. Sudah punya anak, selesai masalah, mau punya rumah. Tidak akan pernah selesai masalah. Semua orang punya masalah. Anggota dewan, banyak masalahnya juga. Menepati janji-janji kampanye. Banyak sekali masalah. Ustadz, Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Pura-pura pertama curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangankan Anda yang hidup zaman milenial, dokter, Nabi saja punya masalah. Nabi, kurang apa Rasulullah? Allah persembahkan dunia dan isinya kata Allah. Benengetannya sabai ko Muhammad deu pancajili nyoy. Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Persembahan Allah kepada Nabi, dunia. Tapi apa Nabi tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau difitnah dalam masyarakat. Bukan cuma difitnah, kalau kita cuma dibuli. Bukan dibuli, Nabi diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Dalam kesetiaan, Nabi pernah diuji. Fitnah Aisyah di Madinah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Maka pasti ada masalah. Bedanya, Nabi kalau ada masalahnya, dia tidak curhat di medsos. Nabi Al-Quran mengatakan, Das'at, Pak Dokter, Adelia, Mas Dana, ada masalahmu, kau dokter spesialis dulu. Kau punya klinik dulu, tidak. Das'at ada masalahmu, kau profesor dulu, tidak. Allah cuma minta, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kau, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji pasti. Apa rumusnya? Dua aja. Sabar, perbaiki solatmu. Bapak ibu yang hadir di tempat ini. Demi Allah. Biar bapak profesor doktor. Biar bapak ulama. Penghafal Quran. Tapi tidak sabar. Rumah tangga susah bahagia. Resep itu paling tinggi sabar. Saya bilang sama istriku, sama mamaku. Dek nagaga kale pak disengesak barai. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Biar kita hafal Quran tinggi profesor doktor kalau tidak sabar susah menghadapi rumah tangga. Kenapa? Rumah tangga bukan menyatukan dua orang berbeda tapi menyatukan dua keluarga. Dan ilmunya sabar. Tiba-tiba kita lihat istri tak suka ngomel kelihatan semua aslinya. Sabar maki mau dia apa ini takdir.
Tiba-tiba batul ketawa. Kan biasa waktu masih pacaran enak ngomongnya. Hati-hati sayang. Abang sudah tidur. Jangan lupa ya bang. Makan coklat dulu bang. Salam sayang selalu. Itu dulu waktu dipacari. Sekarang setelah menjadi istri dan ada anak. Tahan tuh kakinya. Goblok. Dimana ku simpah matamu dong. Nah itu sudah keluar. Nah semua sudah kelihatan aslinya. Maka suburnya sabar. Yang kedua perbaiki sholat. Maka rumah tangga yang baik. Kalau istrinya sibuk dengan kliniknya, suaminya menelpon, Dek, sabar. Kemudian sholat. Suaminya pergi cari nafkah, istri di rumah mengingatkan, Bang, sudah azan. Tidak ada gunanya ini dunia kalau abang meninggalkan sholat. Itulah yang baik. Sabar, sholat. Poin ketiga, kalian ingin bahagia, rumusnya bukan mewah rumah. Kalau harta melimpah membuat bahagia rumah tangga, tidak ada orang kaya yang cerai. Kalau popularitas membuat orang bahagia, tidak ada artis yang mempermalukan di TV. Tapi resep kalau kalian mau bahagia, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Secara garis besar, apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu kelak, karena pasti beliau pensiun, pasti beliau tua, maka jangan sakiti mereka, jangan khianati mereka, jangan kau berkata kepadanya, saja dilarang. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang mulia. Adindaku berdua, saya sepanjang duduk, saya lihat semua tamu-tamu kehormatan. Ada menteri kurang lebih 3 orang. Ada tokoh-tokoh bidang hukum ada di sini. Politisi yang mengatur republik ini ada di sini. Kira-kira apakah mereka hadir dan meluangkan waktu karena menghormati kedua mempelai? Bukan, karena bapaknya yang mengundang, ibunya yang mengundang. Mana kalau kau mau undang saya? Belum tentu. Banyak orderan bos. Tapi karena ini yang mengundang saya, Supriyansa, dan dia sebut bapaknya, siap sama-sama orang Pindrang. Apa? Kalau kedua mempelai, Adelia, Mas Dana, baru hari ini kita kenalan. Ini orang-orang yang hadir, orang-orang punya sibuk, tapi meluangkan waktu karena menghormati kedua orang tua. Itu dari acara. Lihat pula mewahnya ini. Luar biasa. Ini orang-orang terhormat, pengantin. Nih, Pak Ketua tadi, Ketua Golkar, Pak Menteri. Apa begini mewahnya waktu menikah dulu? Enggak bos, di kampung. Iya. Nah ini karena jasa ibu bapak. Bukan karena kalian dokter. Tapi ibu bapak berdua. Maka demi Allah kau tidak akan mendapat bahagia dunia akhirat kalau kau menyakiti ibumu. Itu rumusnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang perlu saya jelaskan. Ini pengantin banyak sekali budaya Bugis. Ya kan? Nah ibu bapak itu ada kue khas Sulawesi. Namanya barongko. Ya kan? Apa itu barongko yang bapak-bapak ada di dalam itu? Coba bapak lihat nanti. Dibungkus oleh daun dan isinya pisang. Apa itu barongko? Bahasa Bugisnya kalau dipanjangkan barakku mato laudoko. Artinya apa? Pisang di dalam, pembungkusnya daun pisang. Kita melihat kue-kue di toko, pembungkusnya daun, isinya ikan pepes. Tidak sesuai kan? Ini orang Bugis, apa yang ada dalam hatinya, itulah yang dia ucapkan. Apa yang dimiliki, itulah yang dipersembahkan. Maka wanita Bugis sangat mahal untuk diambil. Mana buktinya? Coba lihat budaya tadi. Coba lihat budaya tadi. Mau masuk, ada 7 lapis. Dan wanita Bugis terhormat. Coba lihat akad nikah mungkin budaya lain. Ketika ijab kabul sudah ada istrinya di sampingnya. Padahal belum halal.
Perempuan Bugis nanti setelah bapaknya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku tunai karena Allah. Sudah itu halal, ambil di kamarnya. Dan di mana diambil kalau perempuan Bugis? Di kamarnya bapaknya, tempat paling sakral dalam sebuah rumah tangga. Maka Pak Dokter, kalau mengkhianati istri, bukan cuma mengkhianati istrinya, tapi mengkhianati bapaknya dan keluarganya. Maka hati-hati kok. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Pada intinya, menikah adalah ibadah. Apapun yang Anda lakukan, insya Allah menjadi pundi-pundi amal yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan di akhirat kelak. Ada yang saya lupa. Ini kita para tamu. Ini tadi nasihat buat pengantin. Sekarang pada tamu. Satu, nasihat buat kita ini yang tamu. Satu, biasanya kalau ada acara begini banyak yang tidak sholat. Tolong jangan sampai acaranya orang tidak berkah ini karena banyak yang tidak sholat. Terutama biasa yang terlalu banyak makeupnya, jilbabnya susah, akhirnya tidak sholat. Yang kedua, biasanya kalau ada acara pengantin begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela tamu. Tidak serasi istrinya sama suaminya. Dia bodoh sekali kayak umbul-umbul bajunya. Itu datang mencela semuanya. Saya pun tadi lewat masih ada yang cela saya. Dia bilang, Ustadz Dasat itu juga bajunya waktu di YouTube. Semua dia cela tamunya orang Pak. Makanannya pun dia cela Pak. Makanannya pun dia cela. Kayak basi. Padahal nak membungkus. Orang Bugis bilang ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Tapi sekarang kita membungkus karena masa pandemi. Lebih utama dan prioritas tidak makan di sini karena dikhawatirkan ada penularan. Ketika buka masker. Kemudian yang berikutnya biasanya kalau ada acara pengantin begini paling banyak praktek mubasir, terutama air. Biasa air belum habis kita buka lagi botol yang baru. Jangan sampai ada praktek mubasir begitu. Insya Allah. Dan terakhir sekali, adindaku Pak Dokter Mas Dana, besok kalau adinda marah jangan gampang bilang talak. Talak adalah kata yang tidak boleh dipermainkan. Begitu adinda mengatakan saya talak kamu, jatuh talak satu. Masih boleh campur. Kalau kau bilang saya talak kamu, 5 menit kemudian dari jauh kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 2. Tidak boleh campur tanpa nikah ulang. Saya talak kamu, 5 menit saya talak betul kau. Naik dari talak tongan kau, ku talak betul mak kamu, jatuh talak 3. Artinya tidak boleh campur sebelum nikah ulang, tetapi perempuan tersebut cerai dulu, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, dia cerai lagi, menunggu 3 kali haid, baru boleh. Kalau Anda campur di talak 2 dan talak 3, sama hukumnya berzina. Maka bara apapun jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau perempuan yang ngomong talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Hak talak ada sama laki-laki bukan sama perempuan. Demikian mari kita menutup tausiah kita ini dengan bersama-sama berdoa. Dengan mengawali mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.